I was just telling you were too swift. Oh no. That looks I'm invincible. Hai, selamat datang kembali. Terima kasih sudah mampir. Guys, kali ini kita akan membahas film fantasi seru yang berjudul Gulliver Travels. Film ini mengisahkan tentang seseorang bernama Lemuel Gulliver, yang dimana dia bekerja sebagai pengantar surat di perusahaan surat kabar New York. Gulliver mempunyai wanita yang menjadi idamannya, tapi dalam upaya untuk mengajaknya berkencan, dia harus berlayar ke segitiga Bermuda. Dan bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja kita mulai. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pria bernama Lemuel Gulliver. Setelah bangun dari tidurnya, Gulliver melakukan aktivitas pagi setiap hari, seperti yang biasa dia lakukan, kemudian berangkat ke tempat kerjanya. Gulliver sudah sejak lama bekerja di perusahaan ini, namun jabatannya tidak pernah naik. Dia hanya bertahan sebagai seorang pengantar surat. Di hari itu, dia mendapat rekan baru bernama Dem. Ketika sedang mengantarkan surat-surat kepada para pegawai di sana, Gulliver kembali melihat Darcy Silver, yaitu wanita yang selama ini menjadi pujaan hatinya. Namun karena minder atau kurang percaya diri, rasa itu dia pendam sekian lama. Bahkan saat Dem sengaja meninggalkan mereka berdua, lagi-lagi Gulliver tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Di situ Dem kemudian menghampiri Gulliver, dan dia terkejut. Baru 1 hari bekerja di sini, dia sudah diangkat menjadi kepala ruang surat, dan sekarang dia adalah bos dari Gulliver. Di situ Dem memberinya motivasi agar dia belajar untuk berani merubah dirinya. You talk a big game and that can be fun sometimes. So you might as well face it. Never really gonna get any bigger than this. Anyway, be in tomorrow at 7. We're gonna sort of change things up. Kemudian Gulliver pulang sambil termenung. Di situ Darcy masih berada di kantornya, dan Gulliver memberanikan diri untuk masuk. Hi. Hi. Can I help you? See if you wanted to. Namun Gulliver kembali duduk dan beralasan ingin mengambil kertas itu. Ternyata kertas itu berisi lamaran untuk seorang penulis penjelajah. Seketika itu, Gulliver membual bahwa dia memang senang traveling dan juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia. Di situ Darcy kemudian memintanya untuk membawa contoh tulisannya besok pagi, dan dia akan melihatnya. Gulliver kemudian pulang ke rumahnya dan mulai mencoba untuk menulis. Baru saja menulis judul Gulliver Travels, dia langsung bingung apalagi yang harus dia tulis. Di situ dia kehilangan ide, sedangkan waktunya sudah mepet. Hingga akhirnya Gulliver memutuskan mengcopy paste tulisan perjalanan orang lain dan memberikannya kepada Darcy. Wow. I am so impressed, Gulliver. I had no idea. Darcy terkejut dengan hasil tulisan yang diberikan oleh Gulliver. Karena itu, Darcy langsung meminta Gulliver untuk melakukan traveling ke segitiga Bermuda selama 3 minggu menggunakan kapal yang sudah dia persiapkan, dan kembali pulang dengan membawa hasil tulisannya. Setelah melakukan perjalanan udara, Gulliver diantar oleh pemandu menuju kapalnya. All the chickens get on the road, man. Are you sure this is safe? All this Bermuda Triangle talk is just to sell t-shirts to tourists. For sale. They really went pun-tastic on that boat. Yeah, the Duck Master's really into puns, man. Gulliver yang sebenarnya belum pernah mengendarai kapal seorang diri, tidak punya pilihan lain. Dia hanya disuruh untuk mengerahkan kapalnya sesuai koordinat GPS yang tampil di layar monitor. Di situ Gulliver merekam setiap perjalanannya, meskipun dia bingung apa yang mesti dia rekam. Gulliver rupanya membawa majalah yang berisi tutorial cara untuk membuat sebuah robot. Kemudian, Gulliver memacu kapalnya hingga dia tertidur. Dan saat dia terbangun, dia terkejut karena ternyata dia berada persis di pusat pusaran air segitiga Bermuda.
Okay. Hingga akhirnya, dia tersedot masuk ke dalamnya. Saat terbangun, Gulliver merasa dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba muncullah manusia kerdil. All hail Lilliput! All hail Lilliput! You are here with my prisoner, and shall be presented to our Royal Highness King Theodore. What say you? Dia mengaku sebagai Jenderal Edward, komandan dari negeri Lilliput. Gulliver ditahan karena dianggap sebagai musuh dan akan dibawa menuju Raja Theodore. Seketika Gulliver bangkit dan mengira ini hanyalah mimpi buruknya saja. Gulliver pun kembali pingsan dan langsung dibawa menghadap Raja Theodore, ratunya dan Putri Mary. Dear, those restraints really necessary? They are. Dia dianggap sebagai mata-mata dari bangsa Blefushen, musuh dari negeri Lilliput. Grandest and greatest land in all the world. All hail. Enough. Come out with the funny cameras. Gulliver kemudian ditahan di sebuah goa. Hey, I can't eat hay. Eat up. Yeah, but I think you'll find that the... Di sana, dia berbicara dengan seorang tahanan yang bernama Horatio, yang ditangkap karena menulis surat kepada Putri Mary, calon istrinya Jenderal Edward. For a handshake. I'm Gulliver. Horatio. For sending a lascivious look to his betrothed. Princess Mary. No. You must understand. I am of a lowly station. To legally... Don't be so hard on yourself. You seem like a cool guy. You could do something valiant. General Edward. Gulliver kemudian dipaksa Edward menjadi kerbau untuk membajak lahan pertaniannya. Tiba-tiba, bangsa Blefushen datang dan melakukan pembakaran, sekaligus menculik Putri Mary. That was 3! It's an attack! No, it actually sounded more like 2 bells and then a pause. To the top, no Oh no! The Blefushians! Do not kidnap me! Di situ Edward tidak mau melepaskan Gulliver, padahal dia berniat untuk menolongnya. Hingga Horatio lah yang melakukannya. Come on, princess. Let's get you out of here. Gulliver berhasil menyelamatkan Putri Mary, kemudian hendak menyelamatkan raja yang terjebak di kastilnya akibat kebakaran. It's raged out of control. My father is trapped! You guys got to invest in a more... Oh, out of the way! I got to put out a fire! Tidak ada pilihan lain. Gulliver akhirnya melepaskan celananya. Air kencingnya berhasil memadamkan kebakaran dan menyelamatkan raja sekaligus memberi bonus kepada Edward. Raja akhirnya menobatkan Gulliver sebagai penyelamat mereka. Our savior! The beast! Guys, it was nothing really. I saw a fire, I had some water, I really... Dia sekarang dijamu oleh mereka semua. Don't allow me to bring him as my +1. He is jailed for unlawful... Sang raja bertanya dari mana asalnya, apakah dia adalah seorang presiden. Yeah, now let's go party! So since you're not from Blefusha, Again, totally cool to be just called Gulliver. Some people believe you have come from the island. I'm from the island of Manhattan, between the islands of Staten and... oh honorable and courageous, were you the president? Dan untuk menutupi fakta bahwa Gulliver hanyalah seorang pekerja rendahan, dia mengatakan di negaranya
dia adalah seorang pahlawan terkeren. Karena di negeri Lilliput dikenal sebagai kecerdasannya untuk membangun dan menciptakan sesuatu, Gulliver pun diberikan berbagai fasilitas mewah untuknya di sana. Sam, I'm roughing it. Mereka pun sedang berusaha untuk mencari kapalnya yang hilang agar Gulliver bisa kembali pulang. Mereka pun membangun villa mewah untuknya di pinggir pantai, bahkan sebuah gedung bioskop khusus untuknya. King Theodore, it is time to perform our bi-weekly military exercise. Dude! Get out of the way, we cannot see the screen. Gulliver juga membantu Horatio untuk mendapatkan Putri Mary yang menjadi pujaan hatinya. Employ some grade A cortage. Could you teach me? Yeah, I can teach you some of my moves. Yes. Thank you. Princess! Oh, princess! Wherefore art thou, Horatio? Why are you so far away? I don't want to invoke the ire of thy father. Tell me what, Horatio? You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule me. I just want your extra time and your... Beauty emanates from your lips. Damn. Pasukan Lilliput berhasil menemukan kapal yang dibawa Gulliver ke negeri ini. Dia meminta mereka untuk memperbaiki kapalnya. Yeah, really? We have discovered your ship, the not for sale. Actually going home. Hey, you guys can fix this thing, right? Of course you can. Ketika Gulliver menemukan ponselnya, dia menerima voicemail dan itu berasal dari Darcy yang kecewa karena tulisannya ternyata berasal dari majalah Format. I just realized why I felt like your writing came straight out of Romer's, because it does. Dia sangat marah kepada Gulliver karena membohonginya. Jenderal Edward juga menemukan majalah yang berisi cara untuk membuat robot. Dia pun akan mengerahkan tenaga ahli siang dan malam untuk memperbaiki kapalnya, agar dia segera angkat kaki dari negerinya. Kemudian Blefuscian kembali menyerang, karena Edward tidak sengaja menonaktifkan sistem pertahanan mereka untuk menjatuhkan wibawa Gulliver di depan raja. Our new general, Gulliver! I won't let you down, King. Our new general, Gulliver! I won't let you down, King. They have turned off the defense system. Alert the king and prepare the armada. Defense system has failed. We shall never reach our ships on time. Oh, what a mess. They are defenseless. Gulliver kemudian datang dan diminta raja untuk menghancurkan seluruh armada laut musuh mereka. Finally, I'll lead the army to save Lilliput and vanquish the entire Blefuscian armada. All of them? Yes, please. Every last one of them. Time to vanquish. Gulliver lalu menemui pimpinan Blefuscian dan memintanya berpura-pura untuk takut dan pergi meninggalkan wilayah ini. Namun apa yang terjadi? Mereka malah melepaskan meriam dan menembaki Gulliver. I was just telling you were too swift. Oh no. That looks... I'm invincible. Hingga akhirnya Gulliver menarik mundur pasukan musuh. Karena hal itu, raja pun semakin senang. Dia kembali mendapatkan pujian dan pijatan. Fotonya pun dipajang di berbagai sudut negara Lilliput ini. Berbeda dengan Edward yang marah besar karena mendapat penolakan dari Putri Mary. Dan hal ini dianggap karena Gulliver. We are to be married. You are to be my bride. We are not in... Gulliver was so Why right don't we about all you. just listen to the beast? Don't call him that. He's a... You will be sorry you ever crossed General Edward. Dia datang ke Raja Blefuscian untuk menawarkan kerjasama demi mengusir Gulliver. Beast.
has transformed Lilliput into his own sordid to save Lilliput. I must first destroy it. Ternyata dia mengambil majalah milik Gulliver yang berisi cara tentang pembuatan robot. Horatio dan Putri Mary semakin dekat. Namun tiba-tiba, bel kembali berbunyi, tanda serangan kepadanya datang kembali. That bell's man. There have never been 5 bells. Yeah. Don't worry about it. Gulliver awalnya menganggap remeh dengan kedatangan Edward dengan robot sampahnya. Namun rupanya, robot sampah itu berubah menjadi sangat besar, melebihi tinggi Gulliver, hingga dia tidak sanggup melawannya. Okay. Here you go. Sure. Yeah, whatever. No, say it properly. Say. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. Dan dia meminta maaf kepada seluruh warga Lilliput karena dia bukanlah yang terkeren maupun pahlawan. Dia hanyalah seorang pengantar surat. Gulliver kemudian diikat kembali di atas rakit dan dibuang ke laut. Ketika Gulliver terbangun, dia mengira sudah berada di Manhattan. Namun tiba-tiba, di sisi lain, Horatio dibuat kecewa karena Putri Mary menolak untuk kabur bersamanya. Jenderal Edward menemukan Darcy di pinggir pantai dan langsung menahannya. Horatio yang melihat itu langsung pergi untuk memberitahu Gulliver. Berbeda dengan Gulliver yang terbangun dengan pakaian boneka, rupanya dia berada di dalam mainan seorang bocah raksasa. Dia terjebak dan menjadi boneka mainan anak ini. Address. I'm not doing tea time with you. Go find another doll. Tea time for tea. Okay, we're getting. Singkat cerita, Horatio berlayar dan berhasil menemukan Gulliver. Horatio mengatakan kalau Darcy ada di negeri Lilliput dan dia harus bangkit untuk menyelamatkan mereka. Kemudian Gulliver datang ke tempat Darcy dan Raja Theodore ditahan. Darcy. Are you okay? I can't believe you're here. I mean, Kali ini, dia berani mengungkapkan semua isi hatinya kepada Darcy, dan Darcy pun menerima hal itu. totally have a crush on you. Is that why you always bring the mail card around but not in the mail? My girlfriend. It's really embarrassing. I think it's kind of sweet. Namun sebelum mereka kembali, Gulliver harus menyelamatkan negeri ini. Dan besoknya, Gulliver kembali berhadapan dengan robot Edward. Hey, Edward. Shocking, isn't it? Now do what you do best, beast, and run along. No way. Horatio datang dengan menunggang kuda dan masuk ke dalam tubuh robot Edward untuk melawannya dari dalam. Gulliver, no! Now stay down. Dia mencabut sumber listrik robot itu, dan kemudian giliran Gulliver yang menghajarnya. Yes, Gulliver, go!
Seketika robot itu kembali menjadi tong sampah. Putri Mary pun menerima Horatio termasuk raja yang merestui mereka. Most beautiful lady in all the land. I hereby give my permission. Dan Gulliver pun akhirnya mendapatkan jersey. Di situ Gulliver mendamaikan bangsa Lilliput dan Blefuscan agar mereka berhenti berperang. Rencananya pun berhasil. Gulliver dan Darcy kembali ke Amerika. Dia sekarang lebih percaya diri dengan pekerjaannya, dan film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys, cerita petualangan dari Gulliver Travels. Gimana? Apakah film ini seru atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Dan ya, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.